Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita, khususnya saya, yakni nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga saya bisa mengerjakan tugas mata kuliah hukum Islam. Tak lupa salawat dan salam kita panjatkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Yuda Pratama, nomor NIM 3012 kelas C1.23, Prodi Hukum. Di sini saya akan membahas yakni sumber hukum Islam. Yang mana sumber hukum Islam tersebut ada 4. Yang pertama itu Al-Quran, yang kedua itu hadis, yang ketiga itu ijma, yang keempat itu qiyas. Nah, di sini saya akan membahas ijma dan qiyas. Dalam agama Islam terdapat sumber hukum yang dijadikan sebagai panduan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Nah, salah duanya adalah ijma dan qiyas gitu. Sumber hukum Islam ini berisi tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan kehidupan, mulai dari hal-hal yang boleh dilakukan di dunia hingga hal-hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Nah, selain itu, sumber hukum Islam juga berisi tentang hal-hal yang bisa meningkatkan pahala dan hal-hal yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya sumber hukum Islam, maka umat Islam akan sulit menentukan arah kehidupan yang baik dan sulit mengetahui cara agar bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap permasalahan yang ada di dunia ini sudah ada di dalam sumber hukum Islam. Sehingga bagi umat Islam sudah seharusnya gitu menaati setiap hukum Islam yang sudah berlaku. Nah, kita masuk ke dalam ijma gitu. Ijma secara bahasa berarti suatu hal yang berupa mengumpulkan berbagai macam perkara, kemudian memberi hukum gitu atas perkara tersebut serta meyakini hukum tersebut gitu. Nah, sedangkan secara umum ijma adalah sebuah kebulatan atau keputusan dari pendapat yang berasal dari para ahli ulama, ijtihad atau mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menggunakan hukum syara. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis ijma. Yang pertama itu ijma as-sukuti ya, di mana sesuai bahasa sukut itu diam gitu. Ijma sukuti yaitu jenis ijma pada saat para ulama atau para ahli ijtihad mujtahid gitu mengambil keputusan untuk diam. Nah, tadi sesuai bahasa bahwa as-sukut itu diam, jadi mengambil keputusan untuk diam para ulama itu. Sedangkan yang kedua itu ijma as-sharih gitu. Ijma as-sharih adalah jenis ijma yang dimana para ulama dan ahli ijtihad, mujtahid masing-masingnya menyampaikan pendapatnya terkait dengan permasalahan yang secara terjadi, baik itu disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis. Nah, begitu. Sekarang kita masuk kepada rukun ijma. Ketika ada suatu peristiwa atau permasalahan yang solusinya membutuhkan ijma, harus ada beberapa orang yang sudah setara dengan mujtahid gitu. Jadi mujtahid juga ada syarat-syaratnya, tidak sembarang orang bisa menjadi mujtahid. Semua mujtahid, yang kedua ini, sebuah mujtahid pada pembuatan ijma harus memiliki kesepakatan atas hukum dari sebuah masalah tanpa harus memandang atau melihat suku, ras, kelompok dan negeri tertentu gitu. Jadi kita tuh harus netral gitu. Dan yang ketiga, kesepakatan dalam ijma bisa tercapai dan sah jika setiap mujtahid yang hadir sudah menyampaikan pendapatnya sebagai bentuk dari hasil usaha ijtihadnya gitu. Nah, terus yang keempat, kesepakatan hukum yang sudah dicapai saat melakukan ijma berasal dari hasil kesepakatan para ulama dan mujtahid secara keseluruhan. Nah, mungkin sekian untuk ijma gitu. Materi yang kedua adalah qiyas.
Kias berasal dari kata qasa yaqisu kiasan yang berarti pengukuran. Selain itu, secara bahasa kias berarti sesuatu tindakan untuk mengukur suatu hal atau peristiwa yang kemudian disamakan. Nah, menurut istilah, kias adalah suatu tindakan untuk menyamakan suatu hal gitu, yang tidak mempunyai nas hukum dengan suatu hal yang memiliki nas hukum. Jadi disamakan yang tidak mempunyai nas hukum dengan yang memiliki nas hukum. Kemudian dilihat berdasarkan kesamaan ilat yang diperlihatkan sesuai dengan syarat. Nah, gitu. Sekarang kita masuk ke rukun kias. Yang pertama yaitu kias al-asl gitu. Al-asl adalah asal mula dari suatu permasalahan yang sudah ada gitu, bukan yang sebelumnya, atau hukum yang sudah ada hukumnya sebelumnya dalam bentuk ijma atau nas. Nah, yang kedua itu hukum asli. Hukum asli adalah hukum syara yang sudah ditetapkan oleh nas serta sudah dikehendaki untuk melakukan penetapan terhadap hukum far'u. Nah, yang ketiga ini far'u. Far'u adalah cabang yang berasal dari asal. Nah, yang keempat ini ilat. Jika dilihat secara bahasa, ilat bisa diartikan sebagai suatu alasan dan menjadi hukum asli gitu, asal. Atau dapat dikatakan bahwa ilat menjadi suatu alasan bagi pensyariatan hukum jenis. Nah, sekarang kita masuk ke jenis kias. Yang pertama itu kias ilat. Kias ilat adalah jenis kias yang sudah memiliki suatu kejelasan dari kedua persoalan yang sudah dibandingkan dan diukur gitu. Jadi sudah jelas bahwa kias ilat itu. Nah, yang kedua, kias dalalah gitu. Kias dalalah adalah jenis kias yang sudah memperlihatkan gitu, kepada hukum yang sesuai dengan dalil ilat. Nah, terus yang terakhir ini kias sobah gitu. Kias sobah adalah kias yang mempertemukan antara cabang kias dengan suatu pokok permasalahan yang berfungsi hanya untuk penyerupaan. Nah, mungkin sekian penyampaian dari saya gitu. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena manusia adalah makhluk khata wa nisyan, tempatnya salah dan benar. Mungkin jika ada kekurangan mohon dibenarkan. Jika ada kelebihan semata-mata bukan dari saya, tetapi dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.